bagian bawah. Hah? Kenapa saya lupa? Dia ada jadi putar-putar je. Masalahnya itu diputar-putarnya aku lupa. Putar. Tapi itu kemarin yang di warkop saya suka. Itu Rasanya. memang itu dia. Obat. Gimana kok selalu beli tembakau kah? Biasa aku campur-campur biasa. Mixing itu. Meracik tembakau Meracik. kok juga ya, Bes. Pokoknya Kali saya peran mau, Bro. saya harus masuk ke semua lini. Iya, tahu. Nah, saya mencoba semua hal. Tapi tetap fokus sama satu titik toh. Iya, betul. Gini aja Ji. Dirapetin rapat, terus digulung-gulung sampai terasa dia seperti bundar, seperti rokok pada umumnya. Asik. Asik ya tutorialnya. Asik sekali. Kalau udah terasa Kalau seperti udah terasa, nah, digini. Hah? oh, Terus nah, jadi deh. Oke, itu berantakan. Oke. bayangkan berapa tahun kak baru. Harusnya saya nggak lupa ya. Tidak lupa, cuman kurang mencoba lagi. Jadi guys, walaupun tak bure-bure, Tak gure-gure. Apa tuh artinya? Tak bongkar-bongkar. iya, tas simbung-simbung. Tak simbong-simbong kalau versi Makassar. Iya, kalau versi Makassar tas simbung-simbung. Kalau di kampungku tak bure-bure. Tak bure-bure. Bure tak bere-bere. Jadilah. Tapi kenapa Ah, penampakannya seperti kecil maksudnya? Ya Kecil. karena tergantung Banyak tembakaunya. sedikitnya tembakaunya. Banyak sedikitnya tembakau. Kalau banyak juga besar. Oke baik. Jadi Mi. Pintar Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, welcome back to channel teman Ciko tentunya untuk sore hari ini. Jadi untuk sore hari ini, oke ngosan-ngosan lagi, bukan ngos-ngosan ya, ngosan-ngosan lagi, ngobrol santai lagi sama kakak Evan. Dadah. Dadah. Sama kakak Evan. Jadi mungkin ya masih banyak teman yang bertanya-tanya nantinya itu pasti kalau saya post itu ada pasti satu atau dua atau beberapa orang yang mana dibilang Kak Evan Ya. dan tarik masuk Ki, nggak apa-apa nih masuk Ki. Iya. Kopi. Ini dia. Ya, mantap. Ini yang selalu menjadi alasan saya di setiap tempat. Oke, karena kopi ya, Kopi. penikmat, Bukan lebih ke penikmat, tapi lebih pecinta. pecinta kopi. Bukan pencinta ya, Iya, pecinta kopi. pecinta kopi. Kalau pencinta saya boleh. Hai, Oh iya. berat kayaknya. Berat, jangan jangan. Berat. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu. Jadi langsung nih kayaknya kakak Evan. Pokoknya jam mentom ya ada kita sisa-sisakan nih. Kita bilang semua daripada saya yang cut Ki, nanti. Oh, begitu. Iya. Berarti saya kayak orang masuk kelas terus perkenalan Iya, diri. harus begitu. Harus begitu. Oh, begitu. Karena itu kadang menunggu di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman pendengar penonton teman Teman Ciko Ciko. ya, teman Ciko, selamat sore. Jadi, kenalkan nama saya Evan. Saya apa ya masa bahas dari saya tentang saya sih? Backgroundnya apa? Sebenarnya kalau secara visual mungkin teman-teman menganggap saya orang seni, orang apa ya, orang Right. teknik, ya secara visual gondrong, terus perawakan dan sebagainya itu dianggap teman-teman saya anak seni.
Tapi ketika dia menyelami saya lebih dalam lagi, Nah, bahwa saya ini bukan lulusan dari lulusan dari anak Seni itu. bukan. Tapi saya jurusan keperawatan malah. what? Saya lulusan keperawatan yang mengambil jalur yang lain karena saya beranggapan bahwa cukuplah teman-teman saya mengambil jalur itu. Saya harus menjadi pembeda dan harus mengambil jalan lain. Paling tidak pengalaman saya di dunia kesehatan bisa membuat saya bisa membuat karya lebih dalam lagi tentang psikologi seseorang dan sebagainya. Karena di sepanjang perjalanan yang saya lakukan, saya meriset Nah, dan pasti kan berkaitan tentang kesehatan itu. betul. Apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lakukan di kesehatan, perawatan, ternyata berpengaruh juga di dunia tulis menulis saya. Oh, jadi Kak Evan Tulis. kesibukannya sekarang menulis buku. Ya, Lebih tepatnya itu ya? menulis buku itu Menulis kerennya. buku, Kalau kerennya. untuk sederhananya ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Baik. Jadi Ya, jalan-jalan. tidak bisa masuk di otakku. Bagian keperawatan. Ngopi ya, Silakan. ngopi kawan-kawan. Bagian keperawatan, kemudian beralih profesi, bukan beralih profesi sih, tetap profesinya sebagai perawat ya. Tapi dia ada kesibukan lainnya, ada apa ya? Mengambil jalur yang lain. Jalur yang lain, betul. Menjadi seorang penulis. Berarti sudah ada bukunya Kak? Ada beberapa bukunya? Sudah terbit. Sudah ada Sudah? tiga. Sudah ada tiga? buku. Ada yang satu antologi cerpen. Antologi cerpen. Dua ini lebih ke novel. Novel. About love. Cinta, cuman saya menawarkan cinta ada yang lebih indah loh, cinta Oke. setelah manusia, sahabat dan sebagainya. Ada yang lebih indah ternyata. Kalau mungkin teman-teman ada yang penasaran mau baca buku novel dan buku-bukunya Kak Evan, kita bisa beli di mana itu Kak Evan? Saya kayaknya tertarik deh. Kalau untuk sekarang yang dua ini sudah habis sebenarnya. Kalau yang ketiga ini yang baru rilis tahun yang lalu, yang berjudul Ruang dan Waktu. Ruang dan Waktu. Ruang dan Waktu itu kalau subjudulnya itu Perjalanan Menggapai Cinta Tuhan. Perjalanan gapai cinta Ya. Tuhan. Oke. Dan saya tawarkan di situ Gunung Bawah Karaeng. Perjalanan terakhir dari sebuah kisah yang dilakukan di. Oh iya, BTW karena Kak Evan juga suka mendaki ya. Ya, seperti itulah. Nah ambil semua nih sebenarnya pekerjaan ini. Ngambil semua, Pak. Iya. Baru itu dua toh, baru tiga. Keperawatan, penulis, sama apa kan namanya istilahnya kalau jadi pendaki orang? Pendaki lah. Iya. Pendaki. Pegiat lah, pegiat. Oh pegiat. Kalau saya menganggap bahwa saya hanya sebatas pegiat begitu. Oke, dan masih ada kesibukan lain selain itu Kak Evan? Untuk sekarang progres pembuatan lagu. Lain missing, pemirsa. Lagu. Lagi-lagi hasil riset. Lagi-lagi hasil Ya. riset. Selama perjalanan 2 tahun lebih kalau nggak salah. 2 tahun lebih itu ada yang jadi buku, Ada yang jadi buku. ada yang jadi lagu. Hasil dari tulisan itu ya. Betul. Riset. Oh jadi Kak Evan ada grouping begitu ya? Ada. Tunggu dulu biar saya tebak. Ayo. Karena saya sudah sering mengkepoi Instagramnya beliau. Ternyata. Penutur rasa. Betul, Betul ya, rasa. penutur rasa. Penutur rasa. Jadi beliau ini sudah kayak keren banget sih sebenarnya Kak Evan. Kak Evan sudah mempunyai beberapa single. Kalau nggak salah sudah bisa termasuk mini album nggak sih? Mini album. Mini album, Rencana ya? mini album yang insya Allah segera kami rilis. Oke. Dan pastinya kalau di Makassar jangan makin heran. Di setiap acara pasti sudah ada penutur rasa. Amin. Iya, amin. Betul. Jadi sudah ada mini album, sudah ada beberapa buku, dan backgroundnya seorang perawat. Terus pecinta kopi. Ayo, apa lagi? Apa di saya kok dong kepala ini?
Aduh, Kak Evan, kira-kira apa kiat-kiatnya Kak Evan ya? Sebelum ceritanya kan jadi dari background Kak Evan seorang perawat, kenapa bisa hasil risetnya itu langsung ke situ ya? Kenapa bisa hasil risetnya itu Kak Evan langsung kita lebur ke dalam tulisan, ke dalam lagu-lagu, secara kan maksudnya kalau dipikir ini bertentangan ya, terlalu jarang loh, bahkan baru Kak kayaknya dapat perawat yang sekaligus jadi pelaku seni. Iya serius. Jadi sastrawan juga bisa termasuk sastrawan ya karena penulis ya, amin. Iya. Itu kan maksudnya enggak masuk betul di otakku, serius. Enggak masuk di akal ya? Bukan enggak masuk di akal sih, di luar Nurul. Di luar Nurul. Iya, sampai itu. Kira-kira sebelumnya ini kita ceritanya riset nih dari segi sudut pandang sini, sudut pandang sana, di atas, di bawah mungkin. Saya jadikan nih deh, mending ini jadi buku. Kenapa bisa? Awal pertama kali saya menulis itu saya semacam stuck di satu level begitu. Bahwa saya berpikir bahwa setelah saya lulus kuliah saya mau jadi apa? Paling tidak berguna untuk semua umat begitu. Kalau secara medis kan mungkin banyak nih teman-teman yang berkecimpung di dunia medis yang memang membantu secara volunteer dan sebagainya, kemanusiaan dan sebagainya. Tapi saya mau mencari jalan yang lain, yang mungkin ketika orang lain mengambil jalan itu, ya paling tidak pasti mungkin akan menyerah, mungkin akan capek dan sebagainya. Cuman saya ingin memberanikan diri, saya ingin mencoba pada saat itu. Dan ketika di tahap level terendah saya pada saat itu, saya beranggapan bahwa itu kayak saya semacam ditampar gitu di kepala saya gitu ya. Kau bisa menulis gitu. Iya, masih ada yang bisa kau lakukan. Kau bisa menulis, dan saat itu saya mencoba untuk menulis satu antologi cerpen. Saya mencoba untuk tanya teman-teman yang sudah duluan berkecimpung di dunia tulis menulis, dan pada saat itu saya hanya diberi respon bahwa nanti ketika kita ketemu begitu. Sampai sekarang saya belum ketemu. Wow. Padahal sudah jadi kurang lebih 3 lagu itu buku ya. 3 buku itu. Dan ketika saat itu saya mulai berjanji untuk diri saya sendiri bahwa ketika orang lain sudah menganggap saya seorang penulis ya, bukan saya menganggap saya seorang penulis, orang lain sudah menganggap saya seorang penulis. Situ saya berjanji bahwa saya akan menebarkan virus tentang menulis, bahwa semua orang bisa menulis loh. Iya. Tergantung dirinya apakah dia bisa melewati batas ketakutannya itu atau tidak. Karena di kesehatan kan tidak pernah ada bahasan bagaimana menulis dan sebagainya. Iya, kan? betul. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan jalur-jalur itu lewat teman-teman, lewat kerabat, lewat keluarga dan sebagainya, hingga pada akhirnya saya sampai di titik yang sekarang ini. Ya, seperti itulah. Dari titik terendah sampai akhirnya bisa bangkit. Dan di semua tulisan saya itu termasuk juga lagu, itu ada 3 unsur yang selalu saya sematkan di situ. Apa itu Kak, kalau bisa boleh tahu? Pertama, manusia dari segi sosial, bagaimana kita berbaur ke semua orang, bagaimana kita menempatkan diri di situ. Yang kedua itu semesta, alam. Bahwa ternyata alam pun selalu berbicara kepada manusia, alam pun selalu memberikan kode kepada manusia, namun manusia tidak pernah peka. Yang terakhir bahwa ya Tuhan, titik tertinggi itu. Nah, itu di lagu, di buku itu yang selalu tersematkan. Itu yang selalu ada di setiap karya-karya Evan. Iya, betul.
Mungkin juga kita bisa dengarkan karya-karya Kak Evan di mana ini? Kalau misalkan mau kita dengar karya-karya tak sudah belum rilis ya? Belum. Rilis. Tapi Sementara sudah proses mastering. dan sudah sempat beberapa kali dibawakan di beberapa Ya, event. beberapa kali. Termasuk kemarin Rockin Celebes. Rockin Celebes. Live kan ya, live. Saya belum pernah Pak dipanggil ke sana News. Panggil Kak biar jadi backing vokal mau kodam. Bisa. Tak. Bisa. Apalagi ya Kak Evan ya. Ayo. Ya dan kembali thank you banget sudah sesi kami waktu tak buat ngobrol-ngobrol di sini. Saya malah senang sih. Iya. Secara kan Kak Evan ini orangnya ndak pelit ilmu, serius. Dan first time saya juga ketemu sama orangnya, alhamdulillah humble sekali dan saya tidak tahu menahu tentang backgroundnya beliau, serius. Yang saya tahu pas pertama itu kan kalau nggak salah pertemuan pertama kita waktu mau tahun baruan ya, Iya, tahun baru. bareng-bareng. Yang saya tahu itu sehati Kak. Saya kemarin masih linting, jadi ya bertemulah kita. Kebetulan juga sahabatnya teman saya. Terus Kakak Evan, karena kan di Talk Mini dengan keseharian tak sekarang, tunggu, ini kita proses penulisan buku tak ini kira-kira berapa lama baru jadi nih Kak Evan? Sebelum kita lanjut ya. Saya melakukan perjalanan itu sampai ke Sumatera, Jawa naik motor. Wow. Keliling Sulawesi. Backpacker ya? Enggak. Lebih ke touring sih sebenarnya. Touring. Oke. Di situ itu selama 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Dan ada beberapa hal yang sangat ketika saya ingat perjalanan itu, saya merasa bahwa Evan ini tidak punya daya sedikit pun sebenarnya. Kok bisa Kak? Kenapa bisa? Contoh misalkan ada dua hal yang besar sebenarnya yang pernah terjadi pada saat perjalanan itu di daerah Sulawesi. Iya. Ini daerah Sulawesi, nggak usah saya sebut namanya ya, Iya betul. daerahnya. Dari itu saya singgah dengan teman-teman melakukan perjalanan ke suatu daerah, ke rumah teman ya. Terus saya singgah di jam 2 malam. Singgah di masjid besar, masjid raya di tempat itu. Saya singgah, saya masuk di masjid itu, teman-teman di luar kan menunggu. Pada saat itu saya keluar, orang di luar di parkiran ini semua lari-larian, ya kan? Lari-larian. Terus saya hanya membakar rokok, terus saya melihat ke arah sana, terus kayak dia bawa senjata tajam. Kalau body. Iya, maksudnya? Dia bawa body itu. Ternyata teman ini yang membawa body ini dia tersinggung. Karena kan dia mabuk nih ceritanya. Dia sedang mabuk, ini yang apa ya, pelaku kriminal ya. Dia sedang mabuk, terus dia ngamen ke teman-teman, terus teman memberikan uang receh. Terus si pelaku ini tidak terima karena tersinggung ya begitu. Karena ya kenapa uang receh yang kau kasih begitu, tersinggung begitu. Terus saya lihat dari sana orang semua lari-lari. Saya bakar rokok, terus saya ke tempat itu. Dan saya bilang, kenapa Om? Ada apa Om? Terus dia lari ke saya. Terus itu badinya yang dia pegang itu di sini dia, di perut saya. Tinggal dia tusuk masuk ke dalam, saya sudah tidak ada di podcast Betul. Saya sudah. Kapan itu? Ngerinya. 1 tahun yang lalu pada saat itu. Saya cuman merokok. Itu badi kan di sini. Dengan saya merasa bahwa seperti yang saya bilang tadi bahwa Evan itu tidak punya daya sedikit pun. Ketika masa itu saya memang berserah diri bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, ketika engkau ridho, saya mati pun karena engkau ridho. Ya, biarlah kan. Saya cuma merokok di begini. Terus dia bertanya, kau kenapa? Tidak Om, saya cuma bertanya karena teman-temanku ini. Saya datang ke sini sama-sama. Terus
Kamu bawa apa tuh? Dia bilang begitu. Kamu mau apa? Ya tidak om, saya juga bawa tonjak badi. Padahal saya tidak bawa badi tuh. Seolah-olah. Iya. Padahal dalam hatiku nih sudah, oh mati maka apa Iya. itu. Tapi dengan tenang, nada tenang itu yang keluar. Terus berlanjut pembicaraan itu. Dia semakin menekan pada saat itu. Hah? Semakin menekan. Semakin menekan. Terus ada satu momen yang memang saya betul-betul berserah diri gitu. Ya sudah kalau pem begitu, ya kalau pem kita mau anu kak, Anu mak. anu mak tuh suka tuh semua. Tiba-tiba datang teman yang satu. Dia bilang gini, sudah itu orang baru keluar dari masjid itu. Teman sendiri ini yang mabuk ini. Terus dia bilang bertanya, ini yang pelabin itu. Kita orang mana? Wah, kau orang mana tuh? Nah, saya orang Goa. Datang ke sini mau silaturahmi ke teman-teman yang lain. Siapa dia bilang? Mau pora nggak? Minta maaf kak. Yang tadinya itu dia marah, saya dengan nada tenang itu, ternyata ketika kita menebarkan itu yang saya positif ya, yang apa yang saya tangkap di perjalanan itu kemarin. Ketika kita di fase yang tertekan begitu, namun tetap tenang, santai, malah jadi positif di lingkungan betul. itu. Yang itu ya, pada saat itu yang saya lakukan di kejadian itu. Kalau saya mungkin sudah panik, mak. Yang saya baru dengar kamu menangis. Dan pada akhirnya ya kita selamat. Dan apa yang dibilang teman-teman pada saat itu? Baca-baca apa yang kita pakai? Baca-baca apa? Padahal tidak ada baca-baca loh. Ya saya hanya memakai metode tenang. Iya. Apapun yang terjadi tetaplah tenang gitu. Dengan sebatang rokok itu saya bisa menikmati apapun yang dikatakan ya biarkan aja gitu. Tetap ketenangan tetap ada. Ini sebatang rokok itu. Jadi bagaimana? Speechless kakao. Dan yang kedua itu ya itu yang paling berkesan bagi saya. Pernah merasakan sakit tipes? Iya pernah. Pernah. Iya, saya alumni tipes. Alumni tipes. Pada saat bangun Ki, apa yang kita rasakan? Menggigil dan memuntah kan? Iya betul. Dan sempoyongan. Pokoknya tidak bisa lah bangun. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pada saat itu di Medan. Dan saya harus pulang pada saat itu. Kita di Medan ngeriset juga maksudnya. Riset. Iya. Jadi sampai di Medan, kebetulan teman yang saya temani itu ditelepon dan harus kembali gitu. Jadi mau tidak mau kita harus kembali. Nah, saat saya di Medan, saya mulai terkena gejala tipes pada saat itu. Tapi masih melanjutkan perjalanan. 1 minggu saya di Medan, selama perjalanan itu ternyata dan saya terkena penyakit tipes di situ. Positif langsung. Ya, tapi orang-orang sekitar tidak tahu. Dan pada akhirnya saya harus melanjutkan perjalanan dengan keadaan yang sakit itu. Tapi orang-orang tidak tahu. Tapi tetap kita lanjutkan perjalanan. Tetap. Gila, Karena saya sedang meriset apa ya pada saat itu tentang sebuah keyakinan. Oke. Bagaimana sih orang-orang di luar sana tentang meyakini seorang, bagaimana seseorang meyakini Tuhannya begitu di luar sana. Iya. Ternyata saya sedang meriset diri saya sendiri ternyata pada saat itu di luar. Oke, tanpa disengaja. Tanpa disengaja ya. Pada saat itu saya harus wajib pulang. Terus saya yang bawa motor, saya yang bawa motor pada saat itu. Terus gimana tuh? Orang tipes ya memang tidak bisa ngapa-ngapain, tidur aja gitu. Tapi saya harus wajib naik motor karena ketika dia yang bawa motor, teman saya yang bawa motor, itu malah kacau perjalanan itu karena secara mentalitas pikirnya kemana-mana, karena kan harus wajib untuk pulang. Sedangkan saya ternyata saya harus melanjutkan perjalanan itu ya, saya harus
yang naik motor itu ketika dia yang bawa motor ya kacau perjalanan. Dan pada akhirnya selamat sampai Makassar. Iya, jadi dalam kurung lebih 2 tahun Iya. Kak Evan melakukan riset meskipun bukan meskipun Meski ada mentong mie itu, mentong. ada mentong mie itu yang lika-likunya yang banyak sekali. Dan bagi saya itu menyenangkan. iya menegangkan. Menegangkan. Bukan menegangkan tapi Menyenangkan. ya. Menyenangkan, kayak luar biasa. Itu hikmahnya mungkin nak kasih ke Tuhan karena Ya. berjiwa tenang sekali Ki untuk menghadapi apapun. Amin. Tapi memang jujur selama saya kenal Ki, tidak pernah Ki saya lihat Rapa-rapa. panikan orangnya rapa-rapa. Nggak kayak itu temanku satu sana, Weh, itu siapa sana, itu? ada itu sana. Oh, itu sana. Iya, Oke. sana itu. Siap. Saya juga begitu ya, rapa-rapa tonga, panikan. Ya. Oke, jadi saya nggak bisa, penasaran sekali kayak sebenarnya Kak Evan mau baca buku tak? Karena di balik perjalanan tak selama ini kurang lebih 2 tahun meriset dengan hasil tak yang kita dapat selama ini, apalagi kita tadi sudah bilang di dalam tulisan saya itu, di dalam lagu-lagu karya saya yang ciptakan itu selalu tersematkan 3 poin itu. Ya. Iya, manusia, alam, dan pencipta. Keren. Apalagi yang mau saya tanyakan, langsung Kak speechless. Tak bang kayak hampir ini Gang. Saya kupikir itu mati mak kapan. Astagfirullah. Terus Kak Evan, kita kembali ke karya dulu di karya. Kita kan sudah ada karya tulis, sudah ada buku, kita sudah membahas perjalanannya, bagaimana tahap-tahap meriset perjalanannya sehingga terbitlah ini buku-bukunya Kak Evan. Nah, yang kedua, bentar ya Mas Sonti kan. Tapi saya Mas Sonti saya kakak sakit kan cuma kakak sakit. Ayo kembali bercanda. Kembali ke masalah karya. Ini kan Kak Evan sudah ada mini album ya ceritanya yang insya Allah nanti akan rilis. Dan sekarang sementara proses mixing mastering luar biasa. Kak Evan, kenapa lagi bisa? Apa itu? Kenapa lagi bisa kok dong? Bisa lagi timbul itu. Oh ya saya mau buat lagu lagi deh. Gitu. Dengan ini mending saya jadikan lagu. Saya mau buat karya lain lagi deh selain nulis misalkan. Iya. Lagu mau pengen. Kenapa bisa langsung ada lagi itu? Ide tak untuk berkarya di dalam dunia musik lagi? Sebenarnya apa ya? Ya mengalir begitu saja. Mengalir begitu Iya. saja. Karena di target tulisan saya itu ini mungkin bagi orang lain gila ya. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa itu target penulisan Kak Evan? Saya ingin menulis 1000 buku. 1000 buku. Ya, 1000 buku. 1000 buku. 1000 buku, please. Tapi enggak mungkin Kak Evan. Secara cuma takjub aja. Karena maksudnya jarang, misalkan kita jarang menemui anak muda, seseorang ya misalkan kita jarang menemui seseorang dengan mindset seperti itu dan pemikiran seperti itu. Iya, yang ada kan, yang banyak itu kan bisa jakain ya, segini mau deh, itu kan begitu. Iya, dan maksudku Kak Evan yang dari awal menceritakan tadi perjalanan dia bilang, pas di tempat itu saya sudah tidak apa-apanya, seperti saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan terbukti sampai sekarang banyak yang telah dia lakukan sebenarnya pemirsa. Banyak sekali yang dia lakukan tanpa dia sadari karena karya-karya yang dihasilkan beliau mengalir. Mengalir ya. Mengalir. Nggak serta-merta harus Kak begini, tapi Kak Evan
keren karena Kak Evan punya target Iya, 1000 buku. 1000 buku. Harus bagi saya harus. Gila itu Kak, Tapi gila. selebihnya aku kembalikan kepada. Iya betul. Iya. Sekarang progres di buku itu ada sekitar 8 judul buku yang sementara saya tulis. Proses ya? Iya, sementara proses. Ada yang sudah jadi, ada yang belum. Tinggal saya kirim ke penerbit sebenarnya. Oke. Jadi lagi bukunya. Jadi lagi bukunya. Ingatnya mana kalau jadi? Siap. Kembali ke karya. Iya. Karya-karya kayak Kak Evan. Kira-kira nih sudah berapa lama karya ini sudah ada? Yang di mana nih? Buku atau? Yang di lagu. Lagu. Lagu ini ada sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Pada saat saya melakukan perjalanan, di sepanjang perjalanan itu ketika saya singgah saya buat lagu sebenarnya. Apa Jipe kita bilang tidak bisa kayak apa-apa, nah kita lakukan semua aja itu. Nanti pusing tong. Saya ketemu dengan musisi-musisi yang di luar yang memang tidak terjamah oleh dunia dunia industri. Yang memang dia punya idealisme yang kuat ya. Dan cara berpikirnya, cara pengkaryaannya luar biasa, sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari situ sebenarnya, membuat syair, membuat lagu, terus suasana seperti apa yang mau kita bawakan setiap lagu. Saya banyak belajar di situ. Dan saya juga ini harus belajar banyak sama saya malah justru belajar sama kita. Kita kan vokalis juga, ternyata dia vokalis juga loh. Dan saya harus banyak belajar bagaimana teknik-teknik. Iya, kalau mungkin belajarnya aja boleh. Tapi kalau nulis nih ya. Jadi Kak Evan sudah ada mini album. Amin. Insya Allah tidak lama lagi ya. Insya Allah akan rilis. Genre lagunya Kak Evan lebih mengarah ke fall. Oke. Senja. Anak senja. Anak senja. Ini tenggelam di senja ya. Biasa begitu nah. Kalau teman Ciko bikin podcast biasa lari cari tai ya. Lari. Begitu kawal. Diam-diam baik. Pasti. Aduh. Sepertinya kakak lagi tidak sehat ya. Iya, sudah kurang lebih 2 minggu sih begini. Jadi podcast di sini. Saya malah ketika saya sakit obatnya itu cuma 1. Keluar. Kopi. Iya. Tambah bisa? Iya. Tambah. Kak Evan, dia makin takut kalau mau berkunjung. Kak Evan mau datang berkunjung, cukup siapkan kopi saja. Kopi aja. Nggak usah aneh-aneh. Evan kopi. Sama dengan kopi. Evan sama dengan kopi, betulan. Jadi buat teman-teman yang mau tahu keseruannya, kesehariannya Kak Evan, bisa langsung cek saja Instagramnya Evan Survival. Benar ya? Evan __ _ survival. Jadi itu kita bisa lihat di situ. Dia makin kepoi karena bisa banyak followernya. Kan memang begitu. Kayak di tahu ampun. Pak Joka. Terus Pak Joka. Kak Evan. Siap. Kita kan bergelut di genre folk. Lebih kalau nama gaulnya indie. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan masalah band indie, apalagi maksudnya kita termasuk salah satu pelakunya ya yang di Makassar. Gimana tanggapan menurut band indie di Makassar? Entah itu dari segi mungkin eksistensinya di dalam Makassar. Kalau bisa kita bahas yang di Makassarnya dulu lah. Kalau menurut saya di teman-teman indie, pemusik khusus genrenya indie, saya sangat apresiasi teman-teman. Karena saya hanya melihat sebenarnya satu sisi, semangat berkaryanya itu yang saya apresiasi. Sekalipun dia tidak harus di label dan sebagainya, yang penting dia berkarya. Itu apresiasi paling tinggi bagi saya untuk teman-teman musisi Makassar, khusus di yang tadi ya. Oke.
Oke. Saya sih seperti itu. Dan kira-kira ada ndak menurut Kak Evan ada ndak kendala selama Kak Evan mau patenkan bahwasanya oh ini saya memang aliranku di folk, di indie, kenapa harus ke indie, kenapa harus ke folk gitu ya maksudku. Mungkin karena warna vokal saya ya. Warna vokal. Ya, orang menyebut ya Evan identik dengan folk. Folk. Ya kalau agak ngerok juga. Iya, rock, di rock. Betul. Ya. Iya juga di. Karena apa ya? Banyak orang bilang saya mirip suaranya Ipang, padahal tidak. Saya mirip suaranya Iwan Fals. Ya mungkin karena yang di telinga saya itu ya terdengar Seperti itu. lagu-lagu Ipang. Saya suka deh. Oke. Saya suka Iwan Fals. Sukanya itu karena kalau Ipang apa ya? Ke selengeannya itu loh. Saya suka sekali dengan gayanya. Kalau Ipang saya suka apa? Iwan Fals saya suka dengan lirik syairnya. Lirik syairnya ya memang. Saya juga mengakui hal demikian kalau masalah bahkan untuk pengkerjaan di lagu saya meriset Iwan Fals syairnya itu. Apa sih yang ditawarkan sehingga sampai sekarang dia masih tetap ada gitu. Lagu-lagunya tetap ada walaupun lagu-lagu tempo dulu, tapi tetap ada di semua masa gitu. Apa sih yang masih ditawarkan? hidup di telinga. Iya. Itu yang saya riset. Kira-kira teman-teman di Makassar bisa enggak ya seperti itu? Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Karena setelah saya meriset sepanjang kota itu, ternyata tidak kalah dengan Makassar juga. Luar biasa Makassar. Cuman keberanian itu yang perlu dipoles kembali gitu. Ketakutannya mungkin ya karena ada nggak yang dengar lagu-lagu kita? Iya. Ya seperti itu. Kurang Padahal lebih seperti itu. mulai dari pengkaryaan, mulai dari prosesnya, teman-teman Makassar sangat luar biasa. Apalagi di Goa. Di Goa itu luar biasa, keren. Jadi kira-kira apa kira-kira kendalanya teman-teman sehingga sampai sekarang mungkin ada yang masih stuck dengan itu, yang dulunya kan ada ya, yang dulunya sudah jadi beberapa karya dan sampai akhirnya dia stop. Untuk Makassar ya, untuk Makassar. Kenapa kira-kira Kak? Lebih ke lebih ke support dari teman-teman masing-masing ya, lingkungan itu. Iya. Karena saya juga sempat merasakan supportnya dari teman-teman ketika saya melakukan sesuatu. Pada saat itu saya membuat buku. Teman-teman beranggapan bahwa tidak akan pernah jadi bukumu, Van. Oke. Terus bukumu itu tidak akan pernah ada yang baca. Support seperti itu kan yang sebenarnya, ayo Van, pasti bisa. Seperti ini kan yang harus kita lakukan. Bukannya. Tapi bagi saya secara pribadi bahwa apa yang dikatakan teman saya yang dulu itu menjadi motivasi bagi saya. Dan sampai pada akhirnya sekarang teman-teman pada saat itu yang bilang seperti itu, dia membaca buku saya. Dia menjadi penikmat setiap karya saya malah. Jadi saya malah terima kasih kepada teman-teman. Seperti itu sih. Karena kita kurang support ya. Lebih mengambil ke sisi negatif, positifnya Kakak Evan. Saya lebih ke seperti situ. Itu. Pelajaran juga buat teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman butuh support dari teman-teman kalau memang supportnya itu negatif, jadikan positif saja, jadikan motivasi. You can do it, ya sih. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Contohnya Kak Evan sudah melewati beberapa up and down ya, seperti roller coaster. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi beberapa karya, baik itu dari segi tulisan, buku, lagu. Luar biasa Kak Evan.
Jadi Kak Evan, ini first time ya kita cerita-cerita di channel YouTube-nya, kanal YouTube-nya teman Ciko. Kak Evan mungkin ada pesan-pesan atau ada kesan-kesan buat teman-teman pelaku seni khususnya di Makassar. Ada enggak kira-kira mungkin ada motivasi buat teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang lagi galau ya, kita bisa kasih support system lagi yang lebih biar bisa bangkit dan berkarya lagi. Misalkan siapa tahu ada yang misalkan penari yang gantung kipas, mungkin ambil kembali kipas dia menari toh. Oke. Seperti itu Kak. Kalau saya secara pribadi untuk teman-teman para pegiat kesenian di terkhusus Makassar ya, bahwa satu hal yang harus kita lakukan adalah konsisten. Konsisten itu yang sangat berpengaruh penting di dalam proses yang kita lakukan. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalau saya secara menjaga konsisten saya dalam menulis, saya harus menulis sekalipun itu 1 kata 2 kata, itu untuk menjaga konsistensi saya. Nah, terlepas dari itu tergantung teman-teman para pegiat pengkarya bahwa apapun yang kalian lakukan tetap pada koridor bidangnya teman-teman begitu, untuk menjaga konsistensi itu dalam proses pengkaryaan dan sebagainya. Nggak boleh, harus percaya sama diri sendiri sebenarnya sih. Iya, harus gitu ke situ. Jadi konsisten. Nah, itu yang perlu sebenarnya, konsisten. Jadi sama aja halnya kalau mau menjual-jual toh. Kalau hari ini buka, besok tutup, tidak konsisten itu. Besok nalai buka. Sama juga kayak Fendi. Betul. Jadi harus memang dinikmati itu. Dari nolnya baru kita ke up-nya. Masih ada mungkin mau kita tambahkan untuk teman-teman sebelum kita close? Karena berhubung senja sudah tidak terlihat lagi Kak Evan. Ada salah satu yel-yel yang saya lakukan di setiap perform. Yaitu tetap sarang beo, salam cinta damai. Salam cinta damai. Oke Kak Evan, thank you banget untuk sore hari ini. Terima kasih kembali. Sudah berngobrol santai bersama teman Ciko. Banyak sekali tentunya yang bisa saya petik dari perjalanannya Kak Evan. Saya juga Kak Evan merasa tertampar dengan yang mungkin saya masih bisa katakan diriku masih stuck di sini, dan belum bisa katakan diriku sebagai manusia yang luar biasa seperti, meskipun Kak Evan mungkin katakan dirinya biasa aja saya Ciko. Pasti itu Ji mau kita bilang lagi. Jangan Minda, aku biarkan kita bicara begitu. Maksudnya saya belum bisa mengikuti jejaknya Kak Evan, tapi mudah-mudahan dengan arahan-arahannya, dengan cerita-ceritanya tadi Kak Evan bisa memotivasi kita semua supaya kita bisa lebih konsisten. Percaya bahwasanya apa yang mau dilakukan itu yang terbaik. Ya, nggak usah dengar kiri kanan kalau memang tidak sesuai dengan ini. Sarang beo. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman Ciko. Terima kasih banyak Kak Evan sekali lagi. Terima kasih kembali. Thank you. Silakan dihabiskan kopinya. Dan terima kasih buat teman Ciko. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.